Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pembelajaran seperti biasa lagi ya. Kita lanjut karena kita sudah 3 minggu, kita sudah sekitar 3 minggu tidak mulai melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita belajar mengenai masih sama tentang jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Kalimat yang diawali oleh kata kerja. Jenis kata kerja. Kemarin kita mempelajari tentang fi'il madi atau kata kerja lampau yang ciri-cirinya ada terjemah telahnya. Misalkan telah pergi, telah makan, telah minum, gitu kan ya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua. Apa itu? Yaitu fi'il mudhari' atau kata kerja sedang atau akan. Yang maknanya tuh biasanya kalau terjemahnya tuh ada sedang atau akan. Contohnya seperti sedang makan, akan makan, sedang minum, akan minum, begitu ya. Berarti itu adalah bentuk dari fi'il mudhari'. Nah, lagi, dan ketiga fi'il itu juga ada terbagi menjadi dua bentuk lagi. Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim artinya intransitif atau tidak membutuhkan objek. Kalau fi'il muta'addi atau yang dimaksud sebagai intransitif atau membutuhkan objek atau penderita, itu ya. Jadi yang kita pelajari sekarang adalah fi'il lazim. Fi'il mudhari lazim atau kata kerja bermakna sedang atau akan yang tidak membutuhkan objek. Contohnya seperti apa? Tidak membutuhkan objek. Seperti duduk. Duduk ya duduk aja, nggak butuh objek kan ya, nggak perlu yang menderita. Terus apa lagi? Contohnya seperti pergi, pulang, berlari, itu adalah contoh dari kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, jadi karena yang kita pelajari adalah fi'il mudhari lazim, berarti kebanyakannya rumus utamanya itu seperti ini. Nanti kan ada tambah-tambahan, tapi yang utamanya itu seperti ini. Ada fi'il atau yang kita pakai fi'il mudhari yang artinya kata kerja atau predikat. Terus bentuk singkatannya adalah fa kecil. Lalu kata yang kedua ada isim. Isimnya ini sebagai fa'il atau pelaku dari kata kerja sebelumnya yang dinamakan juga dalam bahasa Indonesianya juga sebagai subjek. Dan ini bentuk dari singkatannya fa yang panjang. Kalau predikat fa yang pendek, kalau fa'il fa yang panjang. Nah, ini fi'il mudhari'nya ya. Rumus yang pertama yang kita pelajari. Mudhari lazim, fi'il mudhari lazim. Berarti kata kerja yang bermakna sedang atau akan, tadi gitu ya maksudnya mudhari ini. Jadi kata kerjanya tuh bermakna sedang atau akan. Lazim berarti tidak membutuhkan objek. Tapi fa'il ditambah ada fa'ilnya, tapi kan di mana-mana kalau kata kerja pasti ada orang yang mengerjakannya. Nah, tapi fa'ilnya ini atau subjeknya itu mustatirun. Mustatir ini maksudnya tersembunyi atau nggak kelihatan, dia fa'ilnya itu nggak kesebut. Artinya fa'ilnya itu tersembunyi, ya. Artinya filenya nggak kelihatan. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Dan bentuk-bentuk mudhari ini nanti Ustazah buat tag di atas ya. Ada tagnya nanti kalau misalkan pengen lihat tentang perubahan fi'il mudhari, nanti dilihat di video sebelumnya. Nah, ini kita mulai dari saya terlebih dahulu. Saya laki-laki sedang duduk, bahasa Arabnya ajlisu gitu ya. Jalasanya ini duduknya. A, ini saya.
sayanya. Saya sedang duduk. Sayanya tidak disebutkan karena tadi apa namanya? Fa'ilnya mustatir atau subjek pelakunya itu tidak tersebut. Jadi dalam bahasa Arab ajlisu ini artinya sedang duduk aja. Sayanya ini tersembunyi. Makanya sayanya dikasih kurung. Ajlisu artinya saya laki-laki sedang duduk. Kalau perempuan gimana Ustazah? Sama. Ajlisu juga. Saya perempuan sedang duduk. Lalu kita mau tambahin nih, duduk di mana dia? Saya, satu laki-laki atau perempuan, sedang duduk di atas kursi. Berarti ajlisu alal kursi, gitu ya. Ajlisu alal kursi. Sama seperti biasa alal kursi ini jar majrur itu udah kita pakai berkali-kali, ya. Karena bentuknya pasti gitu-gitu aja jar majrur itu. Nah, ini contohnya. Adhabu ila suki. Saya sedang pergi ke pasar. A-nya ini sayanya, adhabu, dahabunya nih sedang atau akan pergi. Ila ke asuki ke pasar. Suki ini pasar. Saya sedang pergi ke pasar. Arji'u minal madrasati. Saya sedang pulang dari al-madrasati sekolah. Begitu ya bentuk-bentukannya tuh pasti begitu. Aku mu amamal babi. Saya sedang berdiri. Saya sedang berdiri amamal babi. Tuh. Afrahu. Afrahu ini artinya saya sedang berbahagia. Saya sedang berbahagia, saya sedang senang ala atas an-ni'mah atau nikmah. Nikmat. Arghabu saya suka. Saya suka fil hadiah dengan hadiah. Bukan di dalam ya. Makanya kalau misalkan kata-kata yang seperti ini nih jangan dimaknakan sesuai dengan artinya ya. Sesuaikan aja gitu gimana kalimatnya yang pas dengan bahasa Indonesia. Kalau misalkan ila kan bisa artinya kepada atau ke. Kalau adhabu ila suki, cocoknya saya pergi kepada pasar atau saya pergi ke pasar. Nah, cocoknya ke kan? Makanya kita menggunakan kata ke kalau bahasa Indonesianya. Terus, contoh lagi nih yang ala yang tadi tuh. Ala ini kan artinya di atas ya. Tapi kalau kita memakai terjemah di atas aneh jadinya. Saya berbahagia di atas nikmat. Kan aneh jadinya. Kita rubah jadi atas aja. Saya bahagia atas nikmat gitu. Contoh lagi fi. Fi ini kan di dalam. Tadi yang tadi Ustazah terjemahin di dalam. Argobu ini saya senang. Fi kalau kita artikan di dalam aneh jadinya saya senang di dalam hadiah. Maksudnya apa? Nah, kita rubah jadinya. Saya senang dengan hadiah gitu ya. Afirru ilal maidan. Saya sedang berlari ila ke al-maidan lapangan. Gitu ya. Abaki saya sedang sedih waro'al baiti di belakang rumah. Waro'al baiti di belakang rumah. Atabassamu saya sedang tersenyum amamal abi di depan abi ayah gitu ya. Contoh-contohnya itu seperti ini. Kata kerja dengan fa'il yang tersembunyi, lalu ini jernya, lalu ini majerurnya. Bentuk-bentukannya begitu aja kalau kalian mau buat kalimat. Mudah kan? Nah, tadi kan saya. Sekarang kita buat yang kita. Kalau kita, dia jadinya najlisu. Atau kita laki-laki sedang duduk. Tadi yang awalnya ajlisu, jadinya kita rubah jadi na. Kita kan nahnu bahasa Arabnya ya, ada na depannya. Jadinya najlisu kalau kita sedang duduk.
Mau laki-laki mau perempuan sama juga tetap najlisu. Kita sedang duduk di atas kursi. Najlisu alal kursi. Saya sedang duduk. Kita laki-laki atau perempuan sedang duduk di atas kursi. Gitu ya. Nahnu. Mudzakkar atau muannas. Nahnu ini kita, mau mudzakkar atau muannas sama aja. Sama kayak saya tadi, sama aja, ya kan? Jadi nadhabu ila suki, kita sedang pergi ke pasar. Narji'u minal madrasati, kita sedang pulang dari sekolah. Gitu sama terjemah kayak yang tadi ya. Nakumu, kita sedang berdiri di depan pintu. Sampai sama kayak di bawah seperti sebelumnya. Kamu. Nah, kalau kamu berbeda, laki-laki dan perempuannya itu berbeda. Kalau kamu satu laki-laki sedang duduk, bahasa Arabnya tajlisu. Ya, jalisunya tuh duduknya, tanya itu kamunya. Jadi kalau kamu satu laki-laki sedang duduk, tajlisu, ya. Terus kalau perempuan gimana Ustazah? Kalau perempuan jadinya tajlisina. Gitu ya. Berbedanya di bagian belakangnya. Depannya sama-sama ta, di depannya sama-sama ta, berbeda di bagian akhirnya. Jadi kalau kalian lihat video yang sebelumnya tentang perubahan-perubahan fi'il mudhari, yang tadi Ustazah tag di atas, nanti Ustazah tag aja lagi di atas ya. Nanti bisa dilihat di situ perubahan-perubahannya gimana, cara merubah bentuk dari fi'il mudhari. Tajlisina, kamu satu perempuan sedang duduk. Kalau di atas, kalau misalkan tambah kursi ya sama aja. Kamu satu laki-laki sedang duduk di atas kursi. Tajlisu alal kursi. Tajlisu, taknya ini kamu, jelisunya ini sedang duduk, ala di atas, al kursi di atas kursi. Berarti kamu laki-laki sedang duduk di atas kursi. Kalau perempuan dia berbeda, perubahannya di sininya aja. Fi'il mudhari'nya aja atau kata kerjanya aja. Kamu satu perempuan sedang duduk tajlisina alal kursi, di atas kursi. Nah, ini ya, misalkan kita buat kalimat dengan yang tadi. Kamu laki-laki ta, karena ta berarti kamu laki-laki ya. Kamu laki-laki tadhabu sedang pergi, ilas suki, ke pasar. Tadhabu ilas suki, kamu laki-laki sedang pergi ke pasar. Kalau kalimat yang lain, pulang, tarji'u, kamu laki-laki sedang pulang dari sekolah, minal madrasah, dari sekolah. Takumu, tanya kamu satu laki-laki, kumu berdiri, amamal babi, di depan pintu. Bawahnya sama seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau membuat fi'il mudhari yang ada maknanya sedang atau akan, kita gunakan kata kerja yang kedua. Ya, itu sudah pernah Ustazah jadi juga. Kata kerja pertama itu biasanya namanya fi'il madi. Contohnya dhahaba, misalkan tadhabu ya tadi pergi. Misalkan dhahaba itu artinya pergi, tapi itu bentuk dari fi'il madi. Kalau fi'il madi berarti maknanya telah, sudah terjadi, sudah lampau gitu ya. Telah pergi. Tapi kita mau membuat terjemah dengan makna sedang atau akan. Berarti menggunakan fi'il mudhari, bukan yang tadi. Yang tadi itu fi'il madi. Kita berarti menggunakan fi'il mudhari. Berarti kalau fi'il mudhari kita cek di dalam buku mufradat, itu dia tulisannya setelah fi'il madi. Jadi contohnya kita lihat terjemah pergi. Dhahaba, yadhabu, idhab. Biasanya begitu, ada 3 kata kerja. Dhahaba, yadhabu,
idhab. Nah, yadhabu yang kedua ini itu yang dimaksud sebagai fi'il mudhari. Nah, kita menggunakan yang kedua tadi, yadhabu. Setelah kita menemukan bahwa sedang pergi itu bahasa Arabnya yadhabu, baru kita sesuaikan. Kita menggunakan fa'il atau subjeknya itu siapa? Yang pergi itu siapa? Saya, kita, kamu perempuan, atau kamu laki-laki. Kalau yang pergi itu saya, berarti adhabu. Yang awalnya yadhabu jadinya kita rubah a di depannya karena saya adhabu gitu ya. Terus kalau misalkan yang pergi adalah laki-laki, maka jadinya tadhabu. Kalau yang pergi adalah kita, jadinya nadhabu. Kalau kamu perempuan yang pergi jadinya tadhabina gitu ya. Gunakan kata kerja yang kedua di urutan dari fiil dari buku mufrodat itu. Kalau misalkan kalian mau menerjemahkan, ini bentuk dari kalau misalkan perempuan berubah dia. Yang awalnya tadhabu bu kan, jadi berubah bi, tadhabina ila suki. Kalau pulang, tarji'ina minal madrasah. Kamu perempuan sedang pulang dari sekolah. Takumina, kamu sedang berdiri di depan pintu. Tafrohina, kamu perempuan sedang berbahagia ala ni'mah atas nikmat. Targobina fil hadiyah, kamu perempuan sedang suka dengan hadiah. Tafirrina ilal maidan, kamu sedang berlari ilal maidan ke lapangan. Gitu sama. Kalau misalkan jangan menggunakan jalasa yang tadi ya. Jalasa itu artinya duduk. Kalau kita mau menerjemahkan, ganti depannya aja. Ganti semua. Ya. Nah, ini kalau misalkan kita mau nambahin dengan sifat. Sama kayak tadi mudhari, lazim, terus fa'il mustatir atau subjeknya tidak terlihat, ditambah tadi ada huruf jar ya, min, ila, an, ada, itu adalah huruf jar. Terus sama isim majrurnya, misalkan tadi minal madrasah, madrasahnya itu adalah isimnya ini tadi. Tapi kita tambahin lagi setelah itu ada sifatnya. Jadi kalimatnya agak sedikit panjang karena kita tambahi sifat lagi. Gimana itu contohnya Ustazah? Ayo kita lihat. Ustazah berusaha untuk mengurangi kecepatan ngomong Ustazah karena Ustazah dengarkan terus videonya, ternyata Ustazah itu ngomongnya cepet banget ya. Jadi Ustazah berusaha untuk membuat lebih pelan lagi ngomongnya. Kita tambahin sifat di sini. Misalkan ana itu saya. Tadi kan ana itu artinya saya, bagian saya. Saya sedang duduk, jadinya ajlisu. A-nya ini sayanya, jlisunya ini sedang duduknya. Berarti ajlisu, saya sedang duduk. Alal kursi, di atas kursi. Saya sedang duduk di atas kursi. Nah, alanya ini jernya, kursinya majrurnya. Kita tambah sifat, berarti sifatnya kursi ini apa? Mau kursinya panjang, kursinya pendek, kursinya tinggi, kursinya cantik, kursinya indah, atau kursinya bersih, kursinya kotor gitu kan ya. Itu adalah sifat. Contoh dari sifat. Bersih, kotor, dan lain-lainnya itu sifatnya. Kita mau memberikan sifat pada kursi. Ya, yang kita kasih sifat itu kursinya. Sekarang contoh di sini sifat kursinya adalah indah, cantik gitu ya. Kursinya bagus. Jadinya alal kursi al-jamili, di atas kursi yang indah. Kalau mau dirubah yang duduk ternyata kita ustazah kursinya agak besar jadi bisa duduk bareng-bareng gitu ya. Berarti sama. Najlisu, kita sedang duduk alal kursi, di atas kursi yang indah, kursinya indah atau bagus. Kalau kamu laki-laki,
Saya, tajlisu, ta kamu, laki-laki, tajlisu sedang duduk, kamu laki-laki sedang duduk, alal kursi di atas kursi yang indah, arjamili. Kalau kamu perempuan, ini yang keempat, ini kamu perempuan, anti, kamu perempuan. Kamu perempuan sedang duduk, tajlisina alal kursi al-jamili. Begitu ya. Kalau ada yang dibingungkan tolong ditanyakan. Jangan bingung sendiri ya. Ustazah kasihan kalau ngeliat bingung sendiri gitu. Kalau bingung tolong ditanyakan biar Ustazah tahu di mana bingungnya. Enggak apa-apa, chat di WA juga nggak apa-apa. Ustazah nanti balasin gitu. Bisa pakai voice note kalau agak panjang. Nah, ada tadrib ya. Tadribnya karena masih ada tugas yang kemarin, jadi tadribnya nggak terlalu banyak, cuma sedikit aja. Ada 4 kalimat yang kayak tadi kan ada 4 nih. Saya, kamu, satu perempuan, kamu satu laki, dan kami. Ini adalah 4 dengan 4 subjek yang sudah kita pelajari. Jadi membuat 4 kalimat ini biar Ustazah tahu kalian udah bisa atau enggak gitu ya. Ya, minggu depan lah berarti selesaikan ya, minggu depan. Ya kalau bisa diselesaikan hari ini kan sedikit aja diselesaikan lah ya. Ustazah mulai cepat lagi ngomongnya ya. Maafkan Ustazah kalau ngomong terlalu cepat. Ini keempat tugas yang diselesaikan. Oke, demikian video dari Ustazah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Syukran ala husni itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.